Suasana genting yang begitu menuai amarah, kini kembali melanda pria blasteran Indonesia, Inggris itu. Pasalnya suatu kabar buruk yang dapat menghancurkan hatinya kembali datang. "Apa katamu, Adinda pergi? Pergi kemana?" tanya Al membentak pada orang kepercayaannya. "Mohon maafkan kami Tuan, Nona Adinda dan ayahnya sudah tidak ada di rumahnya semenjak kemarin. Kami semua di sini sudah mencari jejak maupun petunjuk kemana mereka pergi, tapi kami tidak mendapatkan petunjuk apapun Tuan," sahut bodyguard itu di balik handphone Al. "Dasar bot asteris H, apa saja kerja kalian H? Aku tidak mau tahu hari ini juga Adinda harus ditemukan, jika tidak akan aku pastikan kalian akan tinggal di kutub utara dan tidak akan pernah kembali ke sini lagi." Marah Al, dan ini bukanlah ancaman biasa. Dengan tanpa menunggu jawaban dari orang kepercayaannya, Al pun langsung menutup sambungan teleponnya itu. Merasa frustasi, itulah yang dirasakan oleh Al saat ini. Bagaimana bisa semuanya menjadi kacau seperti ini? Al benar sangat menyesali atas apa yang sudah terjadi. Seharusnya dirinya bisa lebih tegas dalam mengambil tindakan. Sial!" teriak Al yang sudah sangat frustasi. "Adinda kamu pergi kemana? Kenapa kamu harus pergi?" seru Al pada dirinya sendiri. Waktu terus berlalu. Hari terus bertambah menjadi minggu, dan minggu pun terus bertambah menjadi bulan. Memiliki perusahaan yang besar dengan banyaknya kontrak kerja sama di dalamnya, tentulah sangat tidak mudah untuk diemban. Majunya suatu perusahaan tentulah tidak lepas dari kemampuan dan kecerdasan pemimpinnya. Namun sehebat apapun dan secerdas apapun seorang pemimpin, tetaplah ia seorang manusia biasa. Dan sudah menjadi sifat alamiah manusia jika ada suatu masalah akan merasa sedih. Namun sepertinya sebuah permasalahan yang dialami oleh sang tuan, benar sangatlah pelik. Sehingga membuat sang tuan besar itu pun tanpa disadari telah sedikit mengabaikan akan betapa butuhnya perusahaan besar itu akan kebijakan pemiliknya. Ya, 3 bulan sudah lamanya, Al terlihat kurang memperhatikan kondisi perusahaannya. Menyadari jika perusahaan G Group adalah perusahaan yang sangat besar dengan ratusan ribu karyawan yang bekerja di dalamnya, membuat Enrico mengharuskan untuk mengambil tindakan agar dapat menjaga stabilitas dalam perusahaan besar itu agar tetap baik. Oleh karenanya, Enrico pun menyuruh Andrew Choi yang tidak lain adalah asisten kepercayaan dari putranya untuk bertanggung jawab atas beberapa perusahaan cabang G Group yang ada dalam negeri. Tentu saja Andrew tidak bisa menolak permintaan dari papa tuannya itu. Dan ia pun harus mau melakukannya. Mungkin bisa dikatakan, saat ini dirinya bukanlah sebagai asisten Tuan Alnya, tetapi saat ini dirinya sedang menjadi CEO kedua. Lucu sekali bukan? Sebenarnya Andrew sendiri juga merasa bingung, mengapa tuannya bisa seperti ini? Sebenarnya masalah besar apa yang dialami oleh tuannya Al, sampai perusahaan kurang mendapat perhatian seperti ini. Tapi apapun itu entahlah, Andrew tidak mau terlalu ikut campur akan urusan pribadi tuannya. Bahkan selama dirinya menjadi asisten sang tuan pun, Andrew hanya bertugas untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan perusahaan dan juga menjaga tuannya dari serangan rivalnya. Entahlah Andrew merasa keadaan ini serasa menjadi abu-abu. Tuan Andrew, ini adalah beberapa jadwal kegiatan yang akan Tuan lakukan selama di minggu ini Tuan. Ucap seorang sekretaris wanita dengan menyodorkan berkas jadwal kegiatan. Terima kasih, sahut Andrew. Andrew membaca secara terperinci mengenai jadwal kegiatannya, hingga tatapannya kini tertuju pada sebuah penyelenggaran proyek kegiatan yang ada di Pulau Kalimantan. Ini ada jadwal tinjauan ke Kalimantan? Tanya Andrew.
Benar Tuan, 3 hari lagi Tuan akan melakukan tinjauan ke salah satu proyek pembangunan perbaikan pasar tradisional yang ada di Kalimantan. Sahut sekretaris wanita itu yang bernama Rani. Baiklah, 2 hari lagi aku akan melakukan penerbangan ke sana, sahut Andrew. Baik Tuan, saya akan menyiapkan semua keperluan Tuan, sahut Rani. Oh tidak perlu Rani, aku akan menyiapkannya sendiri, kamu menyiapkan apa yang menjadi keperluanmu saja, karena aku mau kamu juga ikut ke sana, sahut Andrew. Baik Tuan, sahut Rani. Kalau begitu saya pamit kembali ke ruangan saya dulu Tuan, imbuh Rani lagi. Silahkan, sahut Andrew. Akhirnya, sang sekretaris wanita itu pun keluar dari ruangannya. Andrew masih dalam posisinya. Untuk sejenak ia teringat akan tuannya. Sebenarnya ada masalah apa dengan tuannya itu? Hao. Andrew menghela nafasnya berat. Tuan, sebenarnya Tuan ada masalah apa? Di mana Tuan Al yang dulu, yang begitu gila kerja? Gumam Andrew. Waktu terus berlalu. Hari terus berganti menjadi minggu, dan minggu pun terus berganti menjadi bulan. Tanpa terasa kini usia pernikahan Al dan Cynthia sudah berjalan 5 bulan lamanya. Namun semuanya hingga sejauh ini telah berada di luar dugaan. Kini suasana menegangkan kembali melanda kediaman mewah Alexander. Entah apa lagi yang terjadi, mengapa rasanya sudah seperti tidak ada lagi ketenangan di rumah mewah itu. Kini persoalan yang melibatkan ibu dan anak itu pun telah terulang kembali. Di dunia ini, tidak ada seorang ibu yang mau kehidupan rumah tangga anaknya mengalami suatu masalah yang dapat menghancurkan ikatan pernikahan itu sendiri. Begitupun yang diharapkan oleh Devina. Bukan untuk bermaksud untuk terlalu ikut mencampuri kehidupan rumah tangga putranya, namun kali ini Devina merasa harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang sedang melanda kehidupan rumah tangga putranya, karena apa yang terjadi kali ini tidaklah terlihat sehat. Al, kamu ini bagaimana sih nak? Bagaimana bisa kamu memperlakukan istri kamu dengan tidak baik seperti ini? Tanya Devina yang sudah merasa geram dengan sikap putranya. Namun yang ditanya masih tetap diam tak menjawab. Ya, semenjak ada kabar Idak ditemukannya keberadaan Adinda, benar telah membuat Al seperti orang yang kehilangan arah. Al, kenapa kamu dari tadi hanya diam nak? Mama bertanya padamu, kenapa kamu tidak memperdulikan Cynthia? Cynthia sekarang sedang mengandung anakmu, kamu memiliki istri tapi kamu malah menelantarkan istrimu. Seru Devina lagi namun kali ini dengan kedua manik matanya yang sudah berkaca-kaca. Melihat mamanya yang sudah terlihat sedih seperti ini, seketika itu membuat Al merasa bersalah. Ia sadar jika dirinya telah melakukan kesalahan. Al mendekat ke arah sang mama. Direngkuhnya tubuh wanita yang sudah melahirkannya 29 tahun yang lalu itu. Ma, maafkan Alma. Seru Al dengan tetap memeluk mamanya. Kamu meminta maaf pada mama? Artinya kamu tahu apa yang sudah menjadi kesalahanmu Al, seharusnya kamu jangan meminta maaf pada mama, tapi meminta maaf pada istrimu Cynthia. Nak, Mama tidak pernah mengajari kamu untuk tidak menghargai seorang istri. Seru Devina, tapi kali ini sudah dengan tetesan air mata yang berjatuhan. Melihat mamanya yang seperti ini, benar telah membuat Al semakin merasa bersalah dan bingung. Bagaimana cara ia menjelaskan semuanya pada sang mama, tentang apa yang sudah menjadi keraguannya selama ini, haruskah Al mengatakannya? Masalah ini bagaikan suatu dilema bagi Al. Bagaimana tidak, dirinya meragukan tentang Cynthia di malam itu, tetapi satunya bukti mengarah padanya, ingin menceritakan semuanya pada sang mama, tentulah mamanya tidak akan menerimanya karena Devina sang mama begitu menyayangi Cynthia,
ditambah lagi dengan keinginan mamanya yang begitu mengharapkan hadirnya seorang cucu. Ini semua benar sulit untuk diberi pengertian. Sungguh semua ini benar menyiksa batin. Semua keraguan ini tidak akan pernah terjadi jika Al tidak pernah dihantui oleh mimpi buruk itu. Sedangkan Cynthia jangan ditanya lagi. Dia sedari tadi hanya duduk diam, begitu sangat menikmati tontonan yang ada di depannya. Cynthia serasa berada di atas angin. Dengan hanya bermodalkan kesedihan dan air mata palsunya telah berhasil membalikkan keadaan menjadi kemenangannya lagi. Al, sekarang kamu jawab pertanyaan Mama dengan jujur nak, kamu ada apa dengan Cynthia? Tanya Devina lagi pada akhirnya. Al terdiam, apa mungkin inilah saatnya ia mengatakan tentang apa yang menjadi keraguannya pada sang mama? Al, kenapa kamu diam terus nak? Mama dari tadi bertanya padamu, kamu ada apa dengan istri kamu Cynthia? Apa Mama yakin akan mendengarkan dan menerima pernyataan dari Al? Tanya Al pada akhirnya, setelah sekian lama tidak menjawab pertanyaan sang mama yang bertubi-tubi. Tentu saja nak, Mama ini adalah mamamu, tentu saja Mama akan mendengarkanmu. Sahut Devina. Dan tidak lama kemudian, Al pun mengarahkan pandangannya pada Cynthia. Cynthia, apa kamu masih ingin di sini? Tanya Al. Gadis yang tengah hamil 5 bulan itu pun menghapus air mata sandiwaranya. Iya mas, aku akan tetap di sini. Aku ingin mendengar apa alasan mas tidak pernah peduli padaku. Sahut Cynthia dengan mimik kepuraannya. Hao. Al pun menarik nafasnya dengan cukup dalam. Ma, sebelumnya maafkan Al, sebenarnya Al tidak yakin jika anak yang dikandung oleh Cynthia adalah anak Al. Dan Al ingin setelah anak itu lahir, akan dilakukan tes DNA. Ucap Al langsung pada intinya saat itu juga. Jedar. Bagai disambar petir di tengah mentari. Cynthia membelalakkan kedua bola matanya tak percaya. Ia terkejut bukan main. Bagaimana bisa Al memiliki keyakinan jika anak yang dikandungnya bukanlah anaknya? Dari mana Al tahu jika anak ini memanglah bukan anaknya? Gawat, ini benar sangat berbahaya. Cynthia benar sangat terkejut, dan rasanya ia seperti tidak bisa bernafas. Apa maksud kamu Al? Tanya Devina terkejut. Maafkan Alma, sebenarnya Al tidak yakin jika gadis yang sudah Al nodai di malam itu adalah Cynthia, tetapi Adindalah yang sudah Al nodai. Dan dia wanita licik ini, yang sudah ngaku jika dialah korbannya. Ucap Al. Al, apa yang kamu katakan nak? Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan ini? Sahut Devina yang masih tak percaya. Hasil tes DNA akan membuktikan semuanya. Jadi, selama Al masih belum memiliki hasil tes DNA itu, jangan harap Al akan menganggapnya sebagai istri. Sahut Al tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Merasa karena kondisi sudah menyudutkan dirinya, Cynthia pun masih tidak ingin kebohongannya terbongkar. Hicks. Apa yang Mas Al katakan? Kenapa Mas bisa bicara seperti itu Hicks? Aku di sini adalah korban Mas Hicks. Apakah Mas tahu Hicks? Dengan susah payah aku mencoba menghilangkan traumaku karena kejadian di malam itu Hicks. Tapi sekarang apa? Mas Al malah mengatakan jika aku wanita licik Hicks. Bahkan Mas begitu tega mengatakan Hicks. Jika anak yang aku kandung bukan anak kandung Mas Hicks. Kenapa Mas Al tega sekali Hicks? Seru Cynthia terseduh, dan dengan tanpa permisi Cynthia pun langsung berlari menuju kamarnya. Cynthia jangan lari nak. Memiliki hidup yang bahagia adalah impian bagi setiap insan di muka bumi ini.
Bisa menjalani hari tanpa adanya ancaman adalah hal yang selalu ingin dirangkul dalam menjalani hidup. Namun terkadang tidak selamanya suatu kebahagiaan yang ingin digapai itu bisa terlepas dari adanya suatu ancaman. Sehingga dari adanya ancaman itu pula tidak sedikit dari manusia yang memilih untuk berbelok arah demi menggapai kebahagiaan yang diimpikan. Begitupun dengan Adinda. Memilih untuk pergi dari tempat di mana dirinya pernah dibesarkan adalah keputusan yang harus ia pilih agar bisa hidup tanpa adanya suatu ancaman demi menggapai suatu kebahagiaan. Ya, disinilah Adinda sekarang. Tinggal di sebuah kampung kecil yang terletak di Pulau Kalimantan. Sebuah perkampungan yang tidak terlalu banyak pemukiman penduduknya dan pastinya sangat jauh dari hingar-bingar kehidupan kota. Adinda yang memang berasal dari keluarga yang tidak kaya dan juga sederhana membuat dirinya tidak sulit untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya di kampung ini. Adinda dan juga sang ayah masih bisa menikmati kehidupan baru mereka. Meski memang tidak bisa dipungkiri jika di luar sana tidak sedikit orang yang menghujat dirinya karena kehamilannya yang tanpa adanya suami yang mendampinginya. Tapi apapun itu, Adinda tidak terlalu menghiraukan hujatan yang memang terkadang menyakiti hatinya. Ia sadar jika hal semacam ini pasti akan terjadi. Saat ini yang menjadi prioritas bagi Adinda adalah dirinya harus memfokuskan diri pada kedua buah hatinya yang ada dalam kandungannya, memenuhi kebutuhan dan juga menjaga kesehatan sang ayah, serta dirinya harus fokus pada usaha penjualan kue tradisional yang sudah ia geluti selama 3 bulan ini. Seperti yang dilakukan sekarang ini. Setiap waktu subuh menjelang pagi, sudah menjadi aktivitas rutinnya untuk menitipkan kue tradisional hasil buatannya di salah satu pasar tradisional terdekat. Alhamdulillah, semuanya sudah siap. Ucap syukur Adinda. Sudah siap nak, mana kuenya biar ayah yang membawanya keluar. Seru Pak Budi setelah melihat putrinya sudah siap. Ayah, tidak usah Adinda bisa membawanya sendiri, ayah duduk saja tidak perlu membantu, lagi pula ini tidak berat kok. Sahut Adinda meyakinkan. Hah? Ya sudah, ingat hati nak. Peringat Pak Budi. Iya ayah, Adinda akan selalu hati. Sahut Adinda dengan tersenyum. Ya seperti itulah kehidupan ayah dan anak itu. Meski Adinda pernah diberi sebuah black card oleh tuannya Al, tidak pernah sekalipun ia menggunakannya. Bagi Adinda, selama dirinya masih mampu bekerja dan mendapatkan uang, maka ia akan tetap melakukannya. Ya sudah ayah, Adinda berangkat dulu ya ke pasar. Seru Adinda dengan menenteng sebuah ranjang kue yang berisi kuenya. Iya hati. Sahut Pak Budi. Wanita muda yang tengah hamil 5 bulan itu pun menyalami punggung tangan sang ayah sebelum dirinya melangkah keluar. Assalamualaikum. Seru Adinda. Waalaikumsalam, sahut Pak Budi. Dilangkahkannya sepasang kaki jenjang yang tertutup gamisnya itu. Terlihat di teras rumahnya sudah ada sebuah sepeda listrik miliknya yang sudah berdiri kokoh di sana. Ya, semenjak Adinda pindah ke Pulau Kalimantan, dirinya sudah memutuskan untuk tidak tinggal di sebuah kontrakan yang kebanyakan lokasinya berada di daerah perkotaan, dan hal itu dikhawatirkan oleh Adinda akan mempermudah Tuan Alnya untuk menemukan keberadaannya. Untung saja tabungan yang dimilikinya masih cukup untuk membeli rumah di kampung ini, ya meski rumah kecil hanya ada 2 kamar, tapi itu bukanlah masalah. Dan jadilah seperti sekarang ini, dirinya dan juga sang ayah tinggal di sebuah rumah kecil yang wilayahnya hanya dihuni oleh 10 rumah saja. Tapi meski begitu, ada satu hal tidak Adinda ketahui. Mungkin memang benar jika Tuan Alnya tidak akan mengetahui di mana sekarang dirinya berada, tetapi Tuan Alnya pasti akan mengetahui di mana dirinya berada jika saja Adinda menggunakan bulk card yang pernah tuannya berikan.
Dan mungkin inilah salah satu ketidaktahuan Adinda mengenai sebuah kartu yang bisa digunakan untuk menarik uang. Apakah mungkin ini adalah alasan yang sebenarnya mengapa Al memberi Adinda sebuah black card? Selain sebagai bentuk cara Al untuk memenuhi kebutuhan hidup Adinda, tetapi juga untuk mempermudahnya untuk mengetahui di mana keberadaan Adinda, karena memang pada saat itu Adinda yang memutuskan untuk pergi dari rumahnya, tetapi Al merasa tidak rela jika Adinda pergi dari rumahnya atau lebih tepatnya pergi dari sisinya. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, kapankah Adinda akan menggunakan kartu tanpa batas itu? Kini dengan perasaan bahagia, wanita berhijab yang tengah hamil besar itu menaiki sepeda listriknya, dan mulai menjauh meninggalkan halaman rumah kecilnya itu. "Assalamualaikum ibu." Sapa Adinda dengan tersenyum ketika melewati gang kecil di halaman depan tetangganya. "Waalaikumsalam Adinda, hati-hati," sahut ibu itu yang sedang menyapu halaman rumah mereka. "Iya," sahut Adinda tetap tersenyum dengan terus melajukan kendaraannya. Kegundahan akan tidak ditemukannya sosok wanita yang ia cari selama 3 bulan ini, rupanya tak membuat seorang Tuan Alexander selamanya terpuruk. Meski selama 3 bulan ini sang tuan muda itu sempat frustasi akan masalah yang tengah terjadi, namun ia menyadari jika sudah banyak hal penting yang tanpa disengaja telah ia abaikan. Al duduk dengan diam di kursi kebesarannya. Pikirannya menerawang mengingat kembali saat di mana dirinya melakukan perbuatan yang kelam itu. Berpikir dan berpikir, mengingat dan terus mengingat, namun semuanya masih saja sama, tetap tak bisa dilihat dengan jelas. Banyak pertanyaan yang muncul di benaknya saat ini. Setelah semua yang telah terjadi, apakah dirinya telah melakukan kesalahan fatal lagi? Al menghela nafasnya dengan berat. Setelah direnungkan, ternyata kecurigaanku sangat tidak mendasar. Hanya karena sebuah mimpi aku meragukan Cynthia dan mengabaikan bukti yang ada. Dan perasaanku pada Adinda mungkin ini hanya rasa ibaku saja, iya mungkin memang benar begitu. Dan sekarang aku sudah tidak bermimpi kejadian malam itu lagi. Batin Al berbicara. Cukup lama Al larut dalam pikirannya. Sepertinya tuan muda itu memang perlu diberi motivasi untuk menyelesaikan masalahnya. Semenjak Al kembali ke kantor, tidak ada satupun berkasnya yang ia sentuh, padahal lembaran kertas itu sudah hampir menggunung. Tuan muda yang sedang asyik dengan dunianya sendiri itu nampaknya tidak menyadari akan kehadiran seseorang yang sudah berdiri di sampingnya. Padahal orang yang berdiri di sampingnya ini adalah orang pertama yang mendirikan G Group. How? Apa yang sedang kamu pikirkan, Al, sampai kamu tidak menyadari kehadiran Papa? Seru Enrico. Al langsung tersentak kaget mendengar suara yang begitu tidak asing di telinganya itu. "Papa," sahut Al. "Baru ingat dengan kantor kamu?" tanya Enrico dengan menyindir. Papa ini bicara apa? Tentu saja aku ingat," sahut Al malas. Ia ingat, dari saking ingatnya, Andrew harus mengurus beberapa perusahaan kamu. Ejek Enrico lagi. Al merasa jengah dengan sindiran papanya itu. "Ya sudahlah, Pa, perusahaan ini tidak akan bangkrut hanya karena aku tidak masuk ke kantor," sahut Al. Ya, memang Enrico akui, kemampuan putranya dalam mengelola perusahaan memanglah sangat luar biasa. Al memang sangat cerdas dalam mengelola G Group. "Ya sudah, mulai sekarang kamu harus rajin masuk, jangan lagi kamu menyiksa Andrew," ucap Enrico pada akhirnya. Di lain tempat, tepatnya di sebuah pasar tradisional yang tidak terlalu besar, nampak seorang wanita yang tengah hamil besar itu tersenyum bahagia. Adinda merasa bahagia dan bersyukur karena semua kuenya tengah laku terjual. "Alhamdulillah ya Allah,"
hari ini kueku habis. Ucap Adinda bersyukur. Dari tempat yang tidak terlalu jauh dari posisi Adinda, seorang pria dengan didampingi sekretaris wanitanya dan juga 2 rekan kerjanya sedang sibuk melakukan belusukan di pasar itu. Andrew terus memperhatikan aktivitas orang-orang yang ada di pasar itu. Sesekali Andrew bertanya pada rekan kerjanya itu, bagaimana proyek pembangunan untuk memperbarui pasar tradisional ini agar menjadi pasar yang lebih layak dan diminati oleh pembeli ataupun pengunjung. Andrew dan sang sekretaris yaitu Rani, masih terus memperhatikan aktivitas orang-orang di pasar ini, hingga tanpa sengaja kini pandangan Andrew terarah pada sosok wanita berhijab. Dan itu adalah sosok wanita yang sangat ia tahu. Adinda. Gumam Andrew. Sebentar Rani, aku ada keperluan, kamu tetaplah di sini. Perintah Andrew. Andrew pun melangkahkan kakinya dan mencoba mendekat ke arah Adinda. Adinda? Panggil Andrew. Adinda yang merasa ada seseorang yang sedang memanggil namanya mencoba menoleh ke arah sumber suara. Dek! Adinda sangat terkejut. Tiba saja tubuhnya terasa menegang. Apa maksudnya ini? Bagaimana mungkin Tuan Andrew berada di tempat seperti ini? Adinda, kamu Adinda kan? Salah satu art di rumah Tuan Al? Adinda masih terdiam membeku. Ia tidak menyangka akan pertemuan tak terduga ini.